Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program podcast Suara Dakwah Ipari Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Berkhidmat untuk umat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya memperkenalkan dulu, nama saya Ahmad Zaini dan saya ditemani oleh Bunyai Ning Farihatus Zulfa dari KUA Krian. Selamat pagi Bunyai. Selamat pagi Pak Zain. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang tentang adab membaca Al-Quran dengan baik. Karena saya tahu Ning Fariha Zulfa ahli di dalam membaca Al-Quran. Nah, maka dari itu sebelum nanti saya menanyakan tentang bagaimana, apakah lah ini nanti dijelaskan dulu sebentar sekilas bagaimana caranya membaca Al-Quran itu dengan baik. Monggo, Ning Farihatus Zulfa. Terima kasih Pak Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Sebagai umat Islam, tentu kita wajib ya untuk membaca Al-Quran. Iya. Selain membaca Al-Quran, tetapi kita juga harus memahami, mengamalkan, dan juga tentu menghormati kitab suci kita. Iya. Sebelum lanjut saya ke adab, saya sedikit menerangkan tentang Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang penuh dengan petunjuk dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Dan Al-Quran ini menjadi pedoman hidup bagi setiap muslim. Ya, tentu kita sebagai umat muslim harus mengetahui adab atau tata cara membaca Al-Quran. Yang pertama yakni suci dan bersih. Ya. Tentunya sebelum membaca Al-Quran kita berwudu, ya, suci dari hadas kecil maupun juga hadas besar. Setelah itu sebaiknya untuk membaca Al-Quran ini di tempat yang bersih. Misalnya bisa di musola atau dimanapun itu, tempat yang bersih dan tidak kotor. Misalnya kalau di toilet kan ya kurang menghormati ya, kalau membaca Al-Quran di toilet. Iya. Selain itu, kita harus menggunakan pakaian yang bersih dan sopan. Masa kita ini membawa Al-Quran ya sambil membaca kita, tapi pakaiannya itu nggak sopan atau kita terbuka auratnya, ini kan sangat kurang menghormati kitab suci umat Islam ini. Tuh. Terus memulai dengan ta'awudz. Tahu ya Mbak Zain ya bacaan ta'awudz? Ya. Oh, sudah tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita membaca dalam keadaan khusyuk. Jadi kita seakan-akan membaca ini bukan hanya kita sendiri, tapi kita membayangkan bahwa kita ini berhadapan dengan Allah. Kalau kita sudah membaca dengan seperti itu, insya Allah kita akan khusyuk atau lebih fokus untuk membaca. Selain itu juga mentadabur setiap ayat yang kita baca. Misalnya kalau ayat itu tentang apa ya, ampunan ya, tentang ampunan, otomatis kita harus merenung. Ya, merenungkan. Terus kalau itu tentang doa-doa, tentu kita dengan mengangkat tangan, dengan apa ya? Dengan khusyuk. Ya, dengan khusyuk lagi untuk membacanya.
Selanjutnya yaitu membaca dengan tartil. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Perlahan-lahan ini bukannya terus kita membacanya itu pelan, tapi membacanya dengan ilmu tajwid, ya, harus tahu panjang pendeknya, termasuk terus makhorijul hurufnya, waqaf ibtidaknya, seperti itu harus kita praktekkan, dan ini wajib ya kalau membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini beda dengan bacaan-bacaan yang lain tuh. Iya. Selain itu juga membaguskan suara kita saat membaca. Untuk membaguskan ini tidak harus dengan lagu-lagu seperti menyanyi ya, karena menurut pengalaman saya ini kalau kita membaca sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid itu insya Allah terdengarnya sudah sangat bagus. Jadi tidak usah terlalu meliuk-liuk atau sampai seperti lagu-lagu dangdut misalnya, itu ya, sesuai syariat saja yang dibenarkan. Terus ketika kita membaca, kalau bisa ya ini tidak dibarengi dengan bersenda gurau. Kan kadang kita ini ya, kadang kita saling membaca misalnya sama teman-teman gitu ya, kadang kita tinggal ngobrol atau bersenda gurau, padahal kita juga membaca tapi diselingi dengan itu. Nah, ini menurut saya kurang sopan ya dengan kitab suci kita ini tuh. Selain itu, ketika kita mengantuk, kalau kita mengantuk berat, kalau kita paksakan untuk membaca Al-Quran ini, biasanya nanti bacaannya ini nggak karu-karuan, iya, kadang sampai ngelantur gitu ya. Sebaiknya kalau sudah seperti itu, kita tutup dulu, kita tidur dulu, ya. Nanti kita istirahat dulu. Nanti kalau sudah bangun saja, kita lanjutkan lagi berwudu dan lanjutkan membaca lagi, karena kalau dipaksakan ya emang hasilnya kurang bagus. Biur nantinya ya. Iya. Ya, mungkin itu sedikit adab untuk membaca Al-Quran dari saya. Iya, Bunyai, kalau tadi menyampaikan tentang adab membaca Al-Quran termasuk suci, ya, termasuk bacaannya harus tartil, harus bagus. Ya. Kalau sekarang itu suci itu kan sekarang itu kan rata-rata pakaian bagus-bagus. Iya. Pakaian bagus-bagus. Iya. Ya. Kalau badan sih, kalau yang tahu suci dan tidaknya kan orangnya sendiri. Iya. Tapi kalau pakaian ini kan nggak tahu kita. Yang tahu suci atau tidak kan orangnya. Ya. Kalau pakaiannya itu misalnya, kalau pakaiannya itu belum suci atau najis, itu kalau baca Al-Quran bagaimana itu? Boleh apa enggak? Gini, tadi kan Mbak Zain itu ya, bilang kalau pakaian bagus-bagus. Pakaian bagus kan belum berarti suci. Iya, betul. Terus yang tahu tentang kesucian, tentang pakaiannya tadi kan orangnya sendiri. Ya, untuk adab ini sebenarnya ya Mbak Zain ya, kadang kita tahu sebenarnya itu kalau pakaian kan kita tahu sendiri pakaian kita suci atau tidak. Sebenarnya kalau membaca Al-Quran itu kan lebih ke wudunya. Wudu untuk pakaian, bukan menutup aurat itu. Iya, menutup aurat. Terus wudunya tadi. Tadi bukan tergantung pada pakaiannya itu. Ya, itu kalau diusahakan seperti itu. Tapi kalau memang pakaian kita waktu itu terlihat kotornya, tergantung karena apa. Misalnya kalau berlumpur kan ya kurang bagus toh. Karena kadang-kadang ada cipratan-cipratan kita kan nggak tahu. Itu yang tahu orangnya sendiri. Jadi kadang-kadang cipratan-cipratan kecil itu kan
yang membuat pakaian itu najis, tapi kita tidak tahu. Kadang-kadang yang tahu orangnya anggapannya kalau pakaiannya tidak apa-apa, yang penting wudhu, badannya suci. Yang penting wudhu. Nah, ini kadang-kadang yang belum dipahami oleh orang, anggapannya suci hanya tubuhnya saja, badannya saja, tapi pakaiannya belum diperhatikan, tidak diperhatikan. Nah, jadi kalau misalnya tadi pakainya sudah diperhatikan, bukan hanya badannya, termasuk pakaiannya, termasuk semuanya harus suci, kan begitu ya? Ya, itu adabnya, diusahakan seperti itu. Tapi memang kalau ketika pakaian kita itu kotor misalnya ya. Yang tahu kan orangnya, kadang orang ini nggak tahu kan. Kalau kita nggak tahu kan hukumnya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak tahu. Iya, betul. Cuma adabnya kalau bisa di tempat yang bersih, suci, pakaiannya juga gitu. Ya. Termasuk ini punya, kadang-kadang sekarang itu kan banyak orang itu membaca Al-Quran itu tajwid, makhrajul hurufnya yang kurang pas misalnya. Misalnya tadi a'udzubillah, langsung dibaca a'udzubillah. Kalau ada tajwid makhrajnya a'udzubillah begitu. Lah ini bagaimana punya ini? Kalau tajwid atau makhrajnya kurang pas, bagaimana bacanya? Kan banyak sekarang gitu. Seperti di bahasa Indonesia dibaca itu kan banyak tafsirnya, di arti Arab tulisannya, tapi di bawahnya ada bahasa Indonesia. Itu bagaimana? Berarti harus lebih banyak belajar lagi. Ya, karena emang kewajiban sebagai seorang muslim kan harus membaca Al-Quran, ya wajib ya kita baca Al-Quran. Ketika bacaan kita masih seperti itu, pasti kita tahu kok, loh ini kok gini ya. Ya, itu perlu belajar lagi. Terus ini, kalau memang membacanya, misalnya orangnya, aku sudah bisa, tinggal membaca yang di bawahnya itu, yang pada bahasa Indonesianya itu, itu kebanyakan nanti akan tidak sesuai makhorijul hurufnya. Jadi diusahakan belajar dengan guru yang mumpuni, diusahakan kita emang benar-benar belajar, terutama makhorijul huruf dan tajwid-tajwidnya. Jadi membaca Al-Quran itu harus sesuai. Termasuk itu tadi suci, bacaannya harus sesuai seperti tartil itu. Tartil. Kemudian diawali dengan a'udzu atau bismillahirrahmanirrahim, tahu itu tadi. Nah, ini yang sekarang banyak ngetren baca Al-Quran itu bahasa Indonesianya yang dibaca. Akhirnya tajwid sama makhrajnya itu kadang-kadang kurang pas. Nah, ini makanya saya sependapat dengan Bunyai tadi, adab membaca Al-Quran ini harus diperhatikan sekali, karena banyak yang adab ini belum paham orang-orang itu. Taunya ya pokoknya yang penting baca sesuai dengan bahasa Indonesia itu. Ya mudah-mudahan ini nanti yang disampaikan oleh Bunyai ini bisa sampai dan bisa direalisasikan oleh ustadz-ustadz atau ustadz-ustadz yang lain. Dan untuk yang terakhir Bunyai, ini metode apa yang mudah untuk dipahami atau untuk dilakukan sehingga kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Di samping termasuk adabnya tadi. Monggo Bunyai. Kalau mengenai metode, sekarang kan banyak ya metode-metode cara membaca Al-Quran, banyak sekali, tidak saya sebutkan satu persatu di sini. Tapi sebenarnya yang penting tuh kita mau membaca Al-Qurannya itu. Kalau metode kan cara agar kita itu bisa belajar Al-Quran dengan mudah membacanya ya. Sangat banyak sekali metode-metode di luar sana yang tidak saya sebutkan di sini.
kita belajar saja kepada guru, dan yang terpenting itu bukan metodenya, tapi kita mau membaca. Yang penting belajar kepada ustadz-ustadzanya itu. Iya, kalau metode itu banyak sekali, dan insya Allah setiap orang itu, kadang kan metode ini katanya baik, ketika dipraktekkan kurang. Nah, yang lebih tahu dirinya sendiri. Ya, Bu Nyai, mungkin itu. Terima kasih Bu Nyai Ya, atas sama-sama. apa yang disampaikan. Dan untuk yang terakhir Bu Nyai, Ya. pesan untuk santri-santri atau siswa-siswa Bu Nyai, barangkali ada pesan-pesan, monggo Bu Nyai. Iya. Untuk sahabat religi dimanapun Anda berada, membaca Al-Quran haruslah dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwid agar bacaan kita tidak salah dan dapat diterima oleh Allah, dan tentu bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin Terima kasih Bu Nyai apa yang disampaikan oleh Bu Nyai tentang adab membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Nyai Ning Farihatus Sulfa ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, dan jangan lupa pada semuanya subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Ibari Sidoarjo. Dari saya dan Bu Nyai, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.